Halo anak-anak, hari ini kita belajar menyimak cerita anak yang berjudul Kisah Semut dan Gajah. Mari kita dengarkan seksama ya. Kisah Semut dan Gajah. Pada suatu hari di sebuah hutan yang sangat rimba, hiduplah bermacam-macam binatang. Dari yang paling kecil seperti semut, dan binatang yang paling besar seperti gajah. Gajah sangat angkuh sekali. Ia mengaku dirinya paling kuat. Gajah binatang yang disegani di hutan tersebut karena berhasil mengalahkan harimau si raja hutan. Gajah dengan mudah mengalahkan harimau dengan belalainya yang panjang sekali. Harimau diangkat tinggi-tinggi dan dibanting ke tanah. Karena dapat mengalahkan harimau, gajah mengaku sebagai penguasa hutan rimba yang baru. Gajah sangat sombong karena badannya sangat besar. Ia berpikir dapat mengalahkan semua binatang yang ada di hutan. Ia sangat menjempelekan hewan-hewan yang ada di hutan. Karena kesombongan itu, ia tidak disenangi oleh hewan-hewan lainnya. Pada suatu hari, gajah mengadakan suatu sayembara. Siapapun yang dapat mengalahkannya, ia berhak menggantikannya sebagai raja hutan. Sayembara itu disambut sangat antusias sekali dari berbagai binatang, terutama binatang buas yang suka memangsa binatang kecil yang tidak berdaya. Sayembara yang dinanti-nanti sudah tiba. Semua binatang berkumpul di hutan, termasuk binatang yang besar seperti harimau, badak, landak, dan beruang. Namun, pada saat mereka melihat gajah, mereka merasa takut untuk melawannya. Semua binatang tidak ada yang berani berhadapan dengan raksasa itu. Melihat tidak ada seekor pun yang dapat mengalahkannya, kesombongannya pun sangat meningkat. Gajah pun menakut-nakuti hewan yang lainnya dengan menjulurkan belalainya yang panjang di depan semua hewan. Ia merasa paling kuat dan ditakuti semua hewan. Ketika gajah menunjukkan kesombongannya, tiba-tiba turunlah seekor semut dari batang pohon. Aku ingin mengikuti sayembara ini. Bolehkah aku ikut? Tanya semut dengan ramah. Hei, kau hewan kecil semut. Kau bukan lawanku. Kau akan melawanku yang sebesar ini? Tubuhmu saja tidak ada sebesar ujung ekorku. Hahaha. Jawab gajah sambil tertawa. Mendengar ucapan gajah tersebut, semut pun merasa kesal sekali terhadap gajah. Namun, semut tetap rendah hati. Baiklah gajah, sekarang kau boleh sombong di hadapanku. Namun, kau belum pernah merasakan gigitanku, bukan? Gajah pun mulai marah mendengar yang diucapkan semut. Ia langsung masuk ke dalam arena pertarungan. Hei, majulah kau semut kecil, kata sang gajah. Dengan gagah, semut pun maju ke dalam arena tersebut. Pertempuran terjadi sangat tidak seimbang. Semut diinjak-injak oleh gajah dengan sangat mudah. Namun, semut yang cerdik dan berani itu mencari kesempatan. Tanpa gajah sadari, semut pun berhasil naik ke atas punggung gajah yang besar itu. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh kecil semut. Semut tahu kelemahan gajah terletak pada telinga yang besar dan lebar itu. Perlahan-lahan, ia masuk ke lubang telinga gajah. Semut mulai menggerogoti isi telinga gajah. Gajah mulai merasa kesakitan. Tubuhnya yang sangat besar itu berguling-guling di atas tanah karena menahan kesakitannya. Gajah berusaha mengeluarkan semut itu dari telinganya. Namun, usaha gajah tersebut sangat sia-sia. Ampun semut, ampun, aku mengaku bersalah, ampun.
Teriak gajah, hewan besar itu mulai menyerah. Mendengar teriakan gajah, ia merasa sangat kasihan. Semut pun keluar dari lubang telinga gajah. Makanya gajah, hidup tidak boleh sombong dan angkuh. Kamu besar, namun ada lagi yang lebih besar. Sekarang kamu kuat, namun ada yang lebih kuat dari kamu. Kekuatan tenaga tidak selalu dapat menolong, namun kecerdikan otak selalu ada di atas segalanya. Gajah pun hanya terdiam. Ia merasa sangat malu terhadap semut. Hewan-hewan lain hanya menyaksikan kekalahan gajah dan tertawa bersorak-sorak. Makanya, jangan suka meremehkan hewan lain. Semut memang binatang yang sangat kecil. Namun, semut adalah pahlawan yang dapat mengalahkan kesombongan dan keangkuhan. Nah anak-anak, itu tadi kisah semut dan gajah. Pesan yang kita dapat ambil dari cerita tersebut ialah sehebat-hebatnya kita, pasti ada orang lain yang memiliki keahlian yang lebih tinggi. Kelebihan yang kita miliki jangan membuat kita sombong dan lupa diri. Justru kita harus tetap rendah hati dan selalu bersyukur apa yang kita punya. Anak-anak, setelah kita menyimak cerita anak tersebut, Ibu memiliki 10 pertanyaan. Yang pertama, 5 pertanyaan pilihan ganda, dan yang kedua, 5 pertanyaan isian singkat. Pada soal pilihan ganda, pilihlah salah satu jawaban yang tepat dan benar. Pertanyaan pertama, di manakah kisah semut dan gajah terjadi? A. Di hutan. B. Di perkampungan. C. Di pinggir sungai. D. Di ladang. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana watak seekor gajah? A. Baik hati. B. Sombong. C. Rajin. D. Licik. Pertanyaan nomor 3. Siapa yang dapat mengalahkan gajah? A. Harimau. B. Monyet. C. Semut. D. Kancil. Pertanyaan nomor 4. Apa yang dilakukan semut untuk mengalahkan gajah? A. Bertengkar. B. Tetap berbuat baik. C. Berbuat curang. D. Masuk ke telinga gajah dan menggigitnya. Pertanyaan nomor 5. Apa amanat yang terdapat pada cerita anak tersebut? A. Kita tidak boleh sombong atas kelebihan yang kita miliki. B. Berusahalah berkata jujur kepada siapapun. Jika memang salah, kita akui terus terang. C. Janganlah memiliki sifat yang serakah. D. Bahwa semua yang bukan miliknya tidak berhak dia miliki. Jika dipaksakan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Berikutnya adalah pertanyaan isian singkat. Pertanyaan nomor 1. Apa yang diadakan oleh gajah untuk menggantikannya sebagai raja hutan? Pertanyaan nomor 2. Bagaimana reaksi dari berbagai binatang dalam menyambut sayembara tersebut? Pertanyaan nomor 3. Apa saja yang termasuk dalam kategori binatang yang besar? Pertanyaan nomor 4. Di mana sayembara tersebut diadakan? Pertanyaan nomor 5. Bagaimana reaksi binatang lain saat menyaksikan kekalahan gajah? Baiklah anak-anak, itu tadi merupakan materi simakan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.